Indonesia adalah negara dengan wilayah yang sangat luas, yang membentang dari Aceh hingga Papua. Banyak hal yang dibangun oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Mulai fasilitas jalan, perumahan, hingga penyediaan air minum dan sanitasi. Melalui program PAMSIMAS, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bekerja sama untuk mensukseskan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Lalu bagaimana proses penyediaan air minum dan sanitasi ini berlangsung? Selama 30 menit ke depan, saya Riki Perdana akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat seperti apa PAMSIMAS ini berlangsung. Rintangan apa yang terjadi dan manfaat apa yang didapat oleh masyarakat. Semuanya terangkum dalam Ekspedisi PAMSIMAS Aceh Papua 2017. Perjalanan saya dalam ekspedisi PAMSIMAS Aceh Papua 2017 dimulai dari Provinsi Aceh. Provinsi paling barat Indonesia yang sering disebut Serambi Mekah ini pernah dihantam bencana tsunami beberapa tahun silam, tepatnya di tahun 2004. Dengan kekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter dan kedalaman tak lebih dari 10 km di dasar Samudra Hindia, badai tsunami yang menghantam Aceh saat itu terasa begitu dahsyat. Ratusan ribu warga harus menanggung derita akibat kehilangan nyawa, sanak saudara, dan barang berharga miliknya. Ini adalah derita. Ini adalah air mata Aceh. Tempat ini menjadi saksi sejarah betapa dahsyatnya bencana tsunami Aceh 2004. Aceh adalah Indonesia. Derita Aceh adalah derita Indonesia. Membangun kembali Aceh dari keadaan yang hancur lebur akibat tsunami bukanlah hal mudah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, beserta seluruh lapisan masyarakat bekerja bersama untuk mengembalikan kehidupan di Aceh kembali normal. Setelah bencana di tahun 2004, kini Anda dapat melihat kehidupan dan pembangunan di Aceh berjalan dengan baik. Pemerintah dan masyarakat saling bahu-membahu membangun Aceh di segala bidang, seperti bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga ke masalah air minum dan sanitasi. Kebutuhan akan pentingnya air minum dan sanitasi tidak hanya penting bagi masyarakat di perkotaan, tapi juga kebutuhan bagi masyarakat yang berada di pelosok gampong. Untuk itulah, pemerintah dan masyarakat dari semua elemen bersama-sama dalam program PAMSIMAS mewujudkan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Pemirsa, setelah yang satu ini saya akan mengajak Anda melihat bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat membangun sarana dan prasarana penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Provinsi Aceh. Kita udah sampai di titik yang kita tuju, yaitu reservoir. Tadi perjalanannya luar biasa, dari mulai menggunakan mobil, terus pakai mobil 4-wheel, terus pakai motor trail juga, lanjutkan dengan jalan kaki, sampailah sama ini di reservoir.
Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Ini adalah perjalanan saya menuju Kampung Janto yang berada di Kelurahan Janto, Kecamatan Janto, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Perjalanan yang berjarak tempuh 60 km dari kota Banda Aceh ini terasa menyenangkan karena pemandangannya yang bagus dan fasilitas jalan yang mulus hingga ke Janto. Namun siapa sangka, beberapa tahun silam, Kampung Janto dengan letak geografisnya yang berada di dataran tinggi merupakan salah satu desa di Kabupaten Aceh Besar yang kesulitan mendapatkan air minum dan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi sangat rendah. Sebelum Pamsimas masuk kemari, masyarakat kami memang sulit kali untuk mengambil air. Karena dari desa Janto, mau ambil ke tempat sumber air itu ada lebih kurang 1 kilometer. Jadi masyarakat susah untuk mencari air. Apalagi saat musim hujan pun air sungai Krung Inong ini airnya keruh dan malah meluap. Jadi masyarakat waktu saat keruh itu tidak bisa menggunakan air. Kalau kita gali sumur, itu musim kemarau tuh kering. Makanya masyarakat daripada dia gali sumur, dia ambil ke sungai. Kampung Janto adalah salah satu kampung yang menerima dan mengimplementasikan program Pamsimas atau program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di tahun 2014. Tapi sepertinya saya jadi ingin tahu lebih dekat, seperti apa ya prosesnya air sampai ke rumah penduduk. Nah, pemirsa, sekarang saya berada di Kampung Bung, di mana titik ini akan saya lanjutkan perjalanan menuju ke reservoir di daerah sana di atas. Dari reservoir itu akan mengalirkan air melalui pipanisasi yang akan memberikan kehidupan buat masyarakat di sekitar sini. Salah satunya di sini adalah titiknya adalah Kampung Bung. Di situ juga ada nanti melewati Kampung Jalin dan juga Kampung Janto berserta kampung-kampung yang lainnya. Tapi saya harus naik mobil ini dulu nih pemirsa. Jadi kalau begitu saya akan lanjutkan perjalanan ini untuk menuju ke reservoir. Daerah ini sangat indah, alamnya masih terjaga, dan saya yang saat ini ditemani rekan-rekan ranger mencoba untuk menuju reservoir di mana air dari mata air ditampung sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Jalan yang saya lalui ternyata lumayan berat. Saya jadi terbayang bagaimana sulitnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat bahu-membahu membangun pipanisasi agar masyarakat desa dapat menikmati air minum. Nah, ini Pak reservoirnya. Oh ini ya? Iya, Reservoir. iya. Pemirsa, kita udah sampai di titik yang kita tuju yaitu reservoir. Tadi perjalanannya luar biasa.
Dari mulai menggunakan mobil, terus pakai mobil four wheel, terus pakai motor trail juga, lanjutkan dengan jalan kaki, sampailah sama ini di reservoir. Pak Munir, Ya. bisa cerita nggak sih Pak, reservoir ini apa sih sebenarnya? Ya, ini bak penampungan. Ya. Jadi sebelum dibagi, Ya. disinilah penampungan sementara. Oh. Iya. Kalau boleh tahu ini luas volumenya berapa nih Pak? Ini sekitar 7 meter kali 7 kali, 7 ya, kali 2,5. Oh, Ya, sekitar sekitar ada 120 kubik ya. Ya, 100 kubik ya Pak? ya kira-kira gitu. Saya jadi tertarik ini seperti apa sih Pak proses jadi pembuatan reservoir ini memakan waktu berapa lama ya Pak? Ya, kalau prosesnya mungkin begitu lama kan, karena mereka dari masyarakat di sini dengan antusias. Jadi mereka perempuan, laki-laki, pemuda, semua warga yang ada di wilayah Prosaka ini. Oh, semuanya terlibat? Iya. Jadi kan yang terlibat bagian pembuatan ini, tiap desa ada semuanya diminta ke atas untuk buat jalan tapak. Jadi sebelumnya yang kita lewati tadi, mobilnya nggak lewat, keretanya nggak lewat. Orang jalan kaki mulai dari Desa Bung ini sampai 8 kilo jalan kaki. Jadi angkut pipa gitu, pakai bahu ini. Wow. Ya, jadi semua terlibat nih. Ya, Itu kira-kira berapa orang Pak? Kurang lebihnya berapa orang? sekitar 600 ada tuh. 600 orang. Iya, iya. Ini yang saya suka saat melihat masyarakat dan pemimpin daerah saling bertukar pikiran untuk pembangunan desa. TJ lah ni nama ajukan pegah tu. Orang punya organisasi ha. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya Riki Pak. Iya. Apa semuanya Apa kabar Ki? baik Pak? Boleh duduk sini Pak? Silakan. Iya. Okey. Nah, alhamdulillah banget nih Riki sekarang udah bersama Bapak Bupati Kabupaten Aceh Besar, Aceh Besar. Bapak Insinyur Mawardi Ali Iya. beserta jajarannya di sini. Saya datang sini Pak bersama rekan-rekan ada juga dari PPK pusat ya Bu ya, udah datang sini dan bersama teman-teman dari Jakarta juga. Iya. Pengen ngajak ngobrol sama Bapak, sharing, pengen kita lebih tahu biar pemirsa di rumah tahu seperti apa sih program dari Pamsimas ini yang telah berjalan berapa tahun ini di Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Gampung Janto. Janto. Nah, Ya. Pak, kalau dari pandangan Bapak Bupati sendiri, seperti apa sih program Pamsimas ini, Pak? Ya, saya lihat memang ini program Pamsimas ini luar biasa bagusnya. Contohnya di kampung ini sendiri, ini warga sudah 100% mendapat air minum yang layak untuk dikonsumsi. Jadi kita bersyukur sekali dengan adanya program ini. Jadi masyarakat di sini sudah baguslah konsumsi air minumnya, ya kan? Nah, kemudian juga sanitasinya ini diperbaiki, sudah bagus saya lihat. Artinya memang kesehatan masyarakat di sini sudah bagus. Dan itu adalah kita sangat bersyukur. Apalagi program Aceh Besar ke depan, Aceh Besar ke depan itu 2019 semua masyarakat di 604 desa sudah selesai persoalan air minum. Nah, oleh karenanya dengan adanya program Pamsimas ini kita berharap bahwa memang ada sekarang 75% yang sudah ada air bersih, baik itu dengan PDAM, dengan Pamsimas, program-program sanitasi lainnya yang ada di PUPR. Kemudian ini 2019 kita berharap 25% ini bisa tuntas jadi 100%. Semua masyarakat Aceh Besar itu sudah bisa mengkonsumsikan air bersih yang layak untuk dikonsumsikan. Nah, kalau melihat seperti itu berarti kan secara tidak langsung manfaatnya sudah
mulai dirasakan oleh masyarakat terutama dari Kampung Janto ini ya Pak ya. Iya, Kampung Nah, Janto. dukungan yang mungkin dari pemerintah daerah bisa lakukan terhadap program Pamsimas ini seperti apa Pak untuk kedepannya? Ya, kita terus ada program ini. Yang pertama adalah pembangunan kita harus betul-betul berdasarkan data. Jadi pendataan ini dari setiap kampung, mana desa-desa, kampung-kampung. Karena desa ini itu bahasa Indonesianya desa, bahasa Aceh di sini gampung lah. Gampung. Nah, gampung itu adalah nama lain dari desa yang ada di Aceh. Nah, desa-desa atau kampung mana yang selama ini yang belum bisa menikmati air bersih. Nah, terus nanti kan prosesnya kalau misalnya ada sumber-sumber air permukaan seperti di desa Janto ini atau kampung Janto ini langsung dibuat perpipaan. Tapi ada juga yang kadang-kadang harus dengan melalui sistem harus dengan pompanisasi, sumur bor dan sebagainya. Dan ini juga ini adalah program-program pemerintah yang terus kita buat. Dan yang kedua, ini data ini kita berikan nanti Pak Pamsimas. Yang kedua adalah kita pendampingan. Biasanya Kabupaten Kota dengan program Pamsimas ini kita ada dana pendamping. Dana pendamping itu 10% minimal. Jadi kita bisa membuat 15%, bisa juga masuk ke program. Bukan hanya itu. Jadi itu untuk mendukung program Pamsimas ini, kita buat pendampingan dengan program ini. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Ya, mudah-mudahan dengan program ini kedepannya lagi Bapak juga tetap punya program yang luar biasa untuk masyarakat dan kita tetap meminta dukungan tentunya dari pemerintah daerah terhadap program Pamsimas ini. Itu aja dari kita. Terima kasih ya Bapak buat semuanya sudah memberikan waktu buat kita. Dan kalau gitu saya pamit dulu ya Pak ya. Oke. Terima kasih Terima Pak. kasih. Ya. Lanjut lagi untuk Bapak. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Wassalam. Perjalanan saya selanjutnya adalah menuju Gampong Cotdulang di Kabupaten Aceh Jaya. Gampong Cotdulang adalah gampong yang kesulitan mendapatkan air minum dengan kondisi sanitasi yang belum baik. Saya beruntung, kali ini saya berjanji bertemu dengan Kepala Dinas Pekerjaan Provinsi Aceh, Bapak Samsul Bahri, di reservoir yang masih dalam pengerjaan. Sekali lagi, saya dihadapkan pada kenyataan bahwa untuk sekedar menuju ke reservoir saja, saya harus naik kendaraan 4-wheel drive dengan jalan yang curam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Nah, kebetulan kalau lagi ngobrolin soal program Pamsimas ini Pak, saya ingin menanyakan nih Pak, di Provinsi Nangro Aceh Darussalam ini apa saja sih Pak yang telah dilakukan dalam program Pamsimas ini Pak? Ya, sebenarnya untuk Provinsi Aceh ini pada tahun 2014 dia telah melakukan Pamsimas ini di 3 kabupaten, yaitu ada Aceh Besar, Pidi, dan Biren. Jadi ya dari situ dia karena luas Aceh ini yang sangat lebar sampai 384 hektar lebih, kilometer biosangkar lebih, makanya kita ya membuat untuk Pamsimas ini sehingga masyarakat bisa menikmati air sampai ke desa-desa yang tidak tercapai dengan PDAM. Sehingga ya ini telah banyak yang kita lihat keberhasilan yang ada di kabupaten kota yang ada, terutama ya daerah-daerah yang terpelosok yang tidak masuk apakah di situ PDAM atau lain-lain itu, sehingga sumur air yang ada di masyarakat itu tidak layak untuk dikonsumsi. Makanya kita mintakan kepada Pamsimas dengan kerjasama dengan Departemen PU yang ada di Jakarta, sehingga kita ya bisa mendapatkan untuk kegiatan ini. Sebenarnya sesuai dengan program Presiden itu, jadi nawacita itu bahwa untuk Indonesia ini perlu dia 100-100, yaitu 100 pelayanan air minum untuk masyarakat, kosong kawasan kumuh, jadi bisa nol pada tahun 2019 yang direncanakan, dan 100% layanan sanitasi, sehingga ya untuk itu masyarakat yang ada di Aceh ini sekarang berpenduduknya sekitar 4.500.000 orang yang ada di Aceh ini. Jadi banyak yang belum terlayani. Tapi dengan program Presiden kita ini sehingga masyarakat sampai ke pelosok itu bisa menikmati air bersih ataupun
ya air minum yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Ibu sekalian, di mana BAB-nya? WC umum, ada nggak WC pribadi? Ada. Tidak ada usaha yang tanpa hasil. Dalam waktu dekat, masyarakat di Kampung Cokdulang dapat segera menikmati manfaat dari program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Pemirsa, air bersih merupakan hal terpenting untuk kehidupan manusia. Tadi kita sudah melihat bagaimana masyarakat bahu-membahu dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mensukseskan program PAMSIMAS. Selain satu ini, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat langsung manfaat dari program PAMSIMAS untuk masyarakat Aceh Besar. Selama ada program ini, jadi anak-anak sekarang sudah terbiasa cuci tangan atau menjaga kebersihannya, lingkungannya, maka sangat bermanfaat. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Masyarakat Kampung Janto kini bisa tersenyum bahagia. Air mengalir baik, pola sanitasi pun mulai tertata. Itu berarti kesehatan masyarakat semakin membaik. Keberlanjutan program PAMSIMAS di Kampung Janto dilaksanakan secara estafet. Kini masyarakat di Desa Janto mengelola sendiri iuran, pemeliharaan hingga perbaikan sarana dan prasarana air minum secara bergotong royong. Dengan ada program PAMSIMAS, sangat memudahkan bagi masyarakat. Kalau dulu BBAB-nya jangan jauh dengan sungai. Sekarang, alhamdulillah di dekat rumah masing-masing sudah ada BAB-nya. Toh karena airnya mudah, karena di keran masing-masing sudah ada air. Sebelum ada PAMSIMAS ini, ada namanya Kurung Kalau, itu Kurung Aceh, yang memberi manfaat untuk masyarakat di sini. Dulu perempuan hanya menimba airnya ke sini dengan dibantu oleh lakinya. Sekarang dengan mudah airnya, dan pun di sini pemakaian lebih manfaat karena ibu-ibu sudah mandi nggak berkeringat lagi karena nggak jauh dengan rumahnya. Itu, dan sekalian ini untuk air ini memang khusus untuk diminum. Masuknya program PAMSIMAS atau penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat juga dirasakan manfaatnya bagi dunia pendidikan. Kini para siswa-siswi di sekolah dasar di Kampung Janto selalu mencuci tangan dan masuk kelas dalam keadaan bersih karena adanya fasilitas dari PAMSIMAS. Bu, dengan adanya program PAMSIMAS ini, apakah memberi pengaruh positif terhadap anak-anak untuk hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan sekolah, Bu? Ya, sangat bermanfaat sekali. Terutama sekali anak-anak dalam menjaga kebersihannya, tentang menjaga kebersihan tangannya untuk menjaga makanannya. Setiap pagi mereka dianjurkan di sekolah untuk mengutip sampah. Kemudian mereka cuci tangan di sumur. Selama ada program ini, jadi anak-anak sekarang sudah terbiasa cuci tangan atau menjaga kebersihannya, lingkungannya, maka sangat bermanfaat.
Di Gampong Cot Dulang, harapan untuk segera menerima manfaat dari adanya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat begitu ditunggu warga Gampong Cot Dulang. Sementara para bapak dan pemuda desa membangun sarana dan prasarana air minum agar bisa segera tersalurkan masuk ke dalam desa Cot Dulang. Pemerintah memberikan penyadaran dan pelatihan sanitasi dari puskesmas setempat agar pola hidup masyarakat menjadi bersih dan sehat. Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat adalah program yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Di episode berikutnya, saya Riki Perdana akan mengajak Anda untuk menjelajah dan mengenal lebih dekat program penyediaan air minum dan sanitasi di Jawa Tengah. Semuanya terangkum dalam ekspedisi PAMSIMAS Aceh Papua 2017. Salam Nusantara.